Nah, namun ada keanehan dalam surat tersebut. Ya, ada keanehannya kenapa? Karena ya pada tanggal 16 Mei ya itu sebelum mengirim surat itu Bapak Ibu, ya. Sebelum dia mengirim surat itu, ya. Ini ya. Namun ada keanehan dalam surat yang dikirim tanggal 30 Mei itu karena pada tanggal 16 Mei ya 1518 Luther itu memberikan khotbah yang menyulut kemarahan karena berisi pandangan yang menentang persatuan gereja. Dan Luther mengajarkan bahwa persatuan dengan gereja itu tidak terputus meskipun sudah diekskomunikasi. Ada keanehan di sini. Ada keanehan. Ya. Kenapa aneh? Tanggal 30 ngomongnya berbeda. Tanggal 16 Mei dalam khotbahnya itu dia menentang persatuan gereja. Dan justru dia mengajarkan bahwa meskipun sudah diekskomunikasi itu tidak membuat seseorang terputus dari gereja. Tapi di tanggal 30 berbeda omongannya. Tanggal 30 dia membuat pernyataan bahwa dia setia kepada gereja. Ada sesuatu yang aneh di situ. Ya. Ada sesuatu yang aneh. Ya. Oke. Kemudian ya dalam situasi seperti itu Paus juga sudah mempunyai utusan ya yang sebelumnya sudah dikirim ya pada 11 Oktober 1518 ya pada tanggal 11 Oktober 1518 ini utusan Paus bernama Cajetan ini bertemu dengan Martin Luther di Augsburg ya ketemu dengan Martin Luther. Kemudian perlu kita ketahui bahwa utusan Paus ini, Cajetan ini adalah seorang teolog terkenal yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan, humanistik, dan teologi. Nah, sebenarnya pertemuan yang diadakan oleh beliau ini, yang diutus ini adalah untuk mengadakan dialog dengan Luther. Untuk mengadakan dialog dengan Luther. Ya. Tapi ternyata pertemuan yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Malahan, Martin Luther menyambut utusan Paus itu dengan tindakan yang defensif dan kasar dan juga tidak sopan. Oke? Defensif itu adalah seperti membela diri, menutup diri atau memagari diri ya, defensif ya. Defense ya, dari kata defense, dia melindungi diri. Oke. Nah, juga dikatakan bahwa utusan dari Paus itu disambut dengan perbuatan yang kurang baik, dengan tidak sopan dan kasar. Ya. Kemudian karena penyambutan yang tidak baik itu, maka dari itu Cajetan ini mengakhiri pertemuan. Ya, namanya tidak disambut dengan baik, diakhiri pertemuan ya. Cajetan ini mengakhiri pertemuan dengan keputusan tidak akan memanggil Luther sebelum Luther menarik semua pernyataannya. Ya. Jadi kehadiran Cajetan ini adalah untuk mengingatkan kepada Martin Luther akan ajaran-ajaran yang dia buat itu. Ya. Dan ternyata tidak membuahkan hasil ya. Malah yang terjadi dia disambut dengan tidak sopan, dengan perbuatan yang tidak baik, dan akhirnya Cajetan ini menunggu sampai Martin Luther menarik atau tidak mempublikasikan tulisan-tulisan yang dia buat. Nah, kemudian ternyata Luther ya tadi ya mengirim surat tanggal 30 Bapak Ibu. Di awal itu saya beritahu tanggal 30 Oktober ya 30 Oktober 1518
tadi mengirim surat kepada Paus dan menyatakan bahwa dia setia kepada gereja, dan juga dia mengirim salah satu judul tulisannya yang resolusiones. Tapi anehnya kenapa? Pada tanggal 31 Oktober justru sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang dia tulis pada 30 Oktober yang dikirim ke Roma. Pada tanggal 31 Oktober 1518, Luther kembali ke Wittenberg dan menempelkan 95 tesis di pintu gereja. Oke, menempelkan 95 tesis di pintu gereja. Oke? Nah, apakah ini yang namanya reformasi? Nanti kita lihat. Apakah 31 Oktober ini diperingati sebagai hari reformasi? Bagi sebagian orang silakan. Tapi Anda perlu tahu hakikat dari reformasi. Hakikat dari reformasi itu memperbaiki dari dalam, bukan membuat yang baru atau merusak yang sudah ada. Karena dia menempel 95 tesis ini, maka usaha untuk membuat Luther menarik pernyataannya dinyatakan benar-benar gagal. Ya. Malahan pada tanggal 28 November ya 1518, Luther ini didukung oleh pemimpin sipil ya meminta supaya Paus mengadakan suatu konsili ya untuk membahas soal Luther ini. Tetapi hal itu tidak diadakan karena Luther ini dipanggil oleh Paus saja tidak mau, diberitahu saja tidak mau, dan juga orangnya pelin-pelan. Hari ini ngomong apa, besok ngomong yang lain. Ya. Dan Luther ternyata menolak dan tidak mematuhi apapun tentang apa yang disarankan oleh pemimpin sipil yang memohon kepada Paus untuk mengadakan suatu konsili. Nah, situasinya menjadi pelik juga, ya, karena ada seorang nuncio, ya, yang bernama Karl von Miltys yang kurang bijaksana, ya, kurang bijaksana. Kemudian juga memberikan laporan-laporan kepada Paus atau ke Roma itu kurang apa namanya ya? Dia tidak memberitahukan yang sesungguhnya. Kadang-kadang laporannya itu keliru. Dan seolah-olah terlihat kasus Luther ini dilihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Namanya adalah Miltys. Nah, Miltys ini diketahui bukanlah seorang yang bijaksana karena perbuatannya kurang menunjukkan perbuatan yang baik. Dan akibatnya, Miltys ini memberi laporan yang keliru tentang Luther. Salah satunya adalah bahwa Luther akan diam, taat pada Paus, dan setia pada gereja. Dan dalam suratnya juga dikatakan, selain itu kasus Luther akan diserahkan kepada uskup untuk diselesaikan. Dan laporan yang dibuat ini kemudian diabaikan dan ditolak oleh Luther. Jadi Miltys ini sebenarnya tujuannya baik, ya, untuk meredam, supaya Luther ini sadar. Tapi kurang bijak, ya, kurang bijak karena ya isinya itu seolah-olah sudah selesai masalahnya, padahal tidak, ya. Nah, kemudian justru apa yang disampaikan oleh nuncio ini kemudian juga tidak dipedulikan oleh Luther atau diabaikan dan ditolak bahkan. Ya. Selanjutnya, nah, ekskomunikasi Luther, ya, ekskomunikasi Luther, ya. Pada tanggal 15 Juni 1521, ya, Paus mengeluarkan bula yang berjudul Exsurge Domine, yang berisi agar Luther menarik 41 pernyataannya yang salah
yang dimuat dalam 95 tesis dan beberapa tulisan lain. Ya. Jadi karena ya itu tadi yang kita bahas di atas itu kan tahun 1518. Sekarang tahun 1520. Ya. Paus mengirim bula Exsurge Domine dan meminta Martin Luther menarik 41 tulisan pernyataannya dalam tesis yang dinyatakan sebagai ajaran yang sesat atau heresi, dan juga beberapa tulisan yang lain. Pada waktu itu, ya, Paus memberikan waktu 60 hari kepada Luther untuk menarik tulisan-tulisannya. Namun Luther menolak dan membakar bula dari Paus. Nah, ini tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Luther. Ya, surat dari Paus itu dibakar sama dia. Oke, surat dari Paus dibakar. Oke, kemudian akibatnya, ya, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Luther, maka dijatuhilah ekskomunikasi kepada Luther. Oke, maka akibat apa yang dilakukan oleh Luther tidak patuh kepada pemimpin, ya, pimpinannya saat itu, yaitu terlebih-lebih Paus, maka akibatnya Martin Luther diekskomunikasi atau dinyatakan sebagai orang yang sudah keluar dari persekutuan gereja Katolik, atau dikatakan sebagai, mohon maaf ini, bidat, sebagai bidah, sebagai ajaran pengajar sesat, dikeluarkan dari gereja Katolik dengan melalui bula, ya. Jadi Martin Luther diekskomunikasi pada tanggal 3 Januari 1521. Ya, 3 Januari 1521 dia diekskomunikasi oleh Paus Leo ke-10 melalui bula De Sed Romanum Pontificem. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan bahwa Luther itu sesat. Luther itu bidah. Luther itu heresi. Kenapa? Ekskomunikasi itu memang diberikan kepada yang mempunyai ciri-ciri tadi yang saya sebut tadi. Maka diekskomunikasi. Dan sejarahnya ada. Ya, itu tercatat jelas 3 Januari 1521. Nah, ada juga keanehan dari seorang Luther. Ya. Ada keanehan. Keanehannya adalah Martin Luther ini menanggapi bula, ya, surat-surat yang diberikan oleh Paus, menanggapi dengan pelin-pelan atau berubah-ubah atau tidak konsisten. Kenapa demikian? Ada tiga tanggapan Martin Luther terhadap bula yang diberikan oleh Paus. Yang pertama adalah ini. Pada 3 Maret 1519, dia itu menanggapi bula dari Paus dengan kata-kata yang baik. Oke, kata-kata yang baik. Ya. Dia mengatakan begini, di hadapan Tuhan dan makhluk ciptaannya, aku memberi kesaksian bahwa saya tidak telah berniat ataupun kini berniat untuk menyentuh atau dengan intrik merendahkan otoritas gereja Roma dan terhadap kekudusanmu. Itu jawabannya kepada Paus terhadap bula yang dikirimkan oleh Paus pada 3 Maret 1519 sebelum ekskomunikasi ini. Kata-katanya jelas di situ bahwa dia mengaku tidak ada niat untuk merendahkan gereja Katolik dan juga Paus. Itu di tahun 1519 dan masih belum menerima ekskomunikasi. Tapi kemudian ada yang saya katakan pelin-pelan di sini, di bagian 3 nanti saya tunjukkan. Kemudian pada 5 Maret, ya 5 Maret dia juga membuat tulisan lagi. Dia katakan begini, bukan maksud saya untuk memberontak terhadap takhta apostolik di Roma.
pada 5 Maret 1519. Ini adalah masih tulisan yang baik-baik yang dia utarakan, yang dia sampaikan. Ya. Bukan maksud saya untuk memberontak terhadap takhta apostolik di Roma. Berarti dirinya mengaku sebagai pemberontak. Sehingga di situ lawan katanya dia tidak memberontak katanya. Tapi pada akhirnya dia jadi pemberontak. Jadi bukan hari reformasi yang tepat, tapi hari pemberontakan. Oke, yang ketiga, apa yang dia sampaikan yang tidak konsisten itu? Ini. Nomor 3 itu dia mengatakan ini. Makanya saya tadi, ini bukan hari reformasi, tapi hari pemberontakan. Pernyataannya yang ketiga ini aneh dari yang 2 tadi. Hanya dalam jangka waktu 8 hari. Tadi kan dia tulis di awal itu 3 Maret, 5 Maret, ini 13 Maret. Hanya dalam waktu 8 hari, Luther berubah. Dia mengatakan begini, saya tidak tahu apakah Paus adalah antikristus atau rasulnya. Apa arti kata ini? Luther lah yang menuduh Paus itu sebagai antikristus. Ya, pada awalnya. Jadi dia di pernyataannya yang pertama dan kedua, ya kalau bahasanya itu manis di bibir lah ya. Manis di bibir, dia mengatakan sesuatu. Ya, tanggal 3 Maret, 5 Maret, dia mengatakan di bibirnya dengan kata-kata yang manis. Kemudian 8 hari kemudian, dia membuat bahasa retorik. Nah, ini bahasa retorik Bapak Ibu. Bahasa retorik itu adalah orang itu seperti membuat pernyataan, tetapi dia mengajak orang untuk menjawab dalam hati atau memikirkannya. Makanya di situ dia katakan, saya tidak tahu apakah Paus adalah antikristus atau rasulnya. Berarti dalam benaknya, dalam pemikirannya dia mau mengatakan Paus itu antikristus, bukan rasulnya. Itu mindsetnya. Tapi bahasa retoriknya itu seperti halus. Oke.